perkembangan pelaksanaan misi kemanusiaan dalam bentuk operasi pencarian dan pertolongan terhadap salah satu putra terbaik Polri. Yang pertama, Operasi Alpha Bravo Moskona 2025 adalah merupakan operasi ataupun misi kemanusiaan dalam pengamanan kegiatan pencarian dan pertolongan Ibtu Tommy Marbun. Polri bersama TNI, Basarnas, dan seluruh unsur terkait terus menjalankan misi pencarian dan pertolongan terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, yaitu Ibtu Tommy Marbun Samuel Marbun, yang dilaporkan hilang di sekitar Sungai Rawara, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Sebagai bentuk pengabdian dan perbantuan kemanusiaan, operasi ini digerakkan oleh 274 personil yang tergabung dalam zona merah, meliputi satuan tugas yang melibatkan Satgas Intelijen, Satgas SAR, Satgas Tindak, Satgas Humas, dan Satgas Banops. Adapun metode pencarian dan penyelamatan dilakukan secara menyeluruh yang melibatkan kegiatan pelaksanaan olah TKP yang dipimpin oleh tim Bareskrim Mabes Polri. Yang kedua, penyisiran dan pencarian intensif oleh tim SAR Korbrimop Polri yang terbagi dalam 6 tim, baik di darat maupun perairan, yang menggunakan pengamatan visual serta alat pendukung canggih untuk meningkatkan efektivitas. Adapun tantangan di medan operasi yang kami hadapi dalam semangat pengabdian dan pengamanan kemanusiaan, personil di lapangan menghadapi tantangan yang nyata, diantaranya pertama, adanya ancaman kelompok KKB di sekitar wilayah operasi yang diperkirakan terdiri dari 15 orang yang bersenjatakan AK-101 dan senjata rakitan lainnya. Yang kedua, cuaca ekstrim yang menyebabkan Sungai Rawara meluap menambah risiko keselamatan terhadap personil yang terlibat dalam operasi ini. Yang ketiga, kondisi alam liar berupa hutan lebat dan sungai dengan arus deras. Yang keempat, keterbatasan komunikasi yang bisa digunakan hanya mengandalkan jaringan satelit. Yang berikutnya adalah ancaman fauna berbahaya seperti buaya, lebah hutan, dan lain-lain. Namun, seluruh tim berkomitmen untuk tetap melaksanakan misi dengan menjunjung tinggi prosedur keselamatan, termasuk penggunaan SOP yang ketat, sistem perlindungan parameter, protokol penyelamatan darurat, dan sistem body system demi keselamatan bersama. Komitmen penuh Polri dalam misi kemanusiaan. Polri tetap teguh menjalankan tugas kemanusiaan ini dengan sepenuh hati. Kami berkomitmen untuk melaksanakan tugas secara humanis dan profesional, memaksimalkan seluruh upaya pencarian dan penyelamatan, menjamin keselamatan seluruh personil di lapangan, memberikan dukungan terbaik bagi keluarga besar Polri dan masyarakat demi menemukan Ibtu Tommy Samuel Marbun. Adapun hasil operasi, tim telah melaksanakan tugas pencarian dan penyelamatan sesuai rencana operasi dengan penuh dedikasi. Mulai dari titik hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun sampai dengan garis wilayah zona merah, tim belum menemukan Ibtu Tommy Marbun maupun benda-benda yang melekat padanya. Himbauan untuk masyarakat, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar bijak dalam menggunakan media sosial, memilah informasi secara cerdas, tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memperkeruh situasi. Tugas kemanusiaan ini akan terus kami jalankan dengan penuh komitmen, profesionalisme, dan tanggung jawab demi harapan keluarga dan seluruh rakyat Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Selanjutnya, paparan operasi SAR Polda Papua Barat oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Joni Edison Isir Esika MTCP. Dengan hormat kami silakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati Pak Mas Joko, dan sudah berjalan operasi apabila nasional yang kami hormati di Departemen Strategis Berkasih operasi apabila nasional dan dua sektor operasi apabila nasional yang melaksanakan tugas supervisi dan asisten dalam pelaksanaan operasi apabila nasional. Yang saya hormati kawan-kawan yang baru dalam struktur SAR Mission Koordinator atau Koordinator Misi SAR sesuai dengan struktur dari Basarnas, di mana saya selaku koordinator misi SAR. Jadi kawan-kawan yang tergabung dalam struktur, kawan-kawan baik pejabat terkait dengan subkoordinator pengamanan, subkoordinator di bidang operasi, di bidang administrasi, di bidang logistik, di bidang komunikasi, dan di bidang publikasi, dokumentasi, dan tulis. Yang saya hormati Pak Bupati Teluk Bintuni dan kawan-kawan Forkopimda Teluk Bintuni, Pak Kapolres, Pak Dandim, yang saya hormati Pak Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, Pak Fritz Samandi, yang memang secara ini kami undang secara resmi dalam kerangka saya dalam kapasitas sebagai koordinator misi SAR untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan kami berjalan sesuai dengan rencana, berjalan sesuai dengan standar, memastikan juga kemudian keberadaan personil yang melaksanakan operasi misi kemanusiaan SAR ini memberikan rasa aman juga bagi masyarakat sipil yang berada di sekitar wilayah daerah operasi. Masyarakat sipil yang berada di Majerga, di Majenik di atas, mungkin ada beberapa mungkin di Kampung Mea dan sebagainya. Yang saya hormati penasihat hukum dari kawan-kawan di Polres Teluk Bintuni, Bapak Yohanes Akwam, Esa MA PCLA. Yang saya hormati, saya kasih keluarga dari Ibu Tommy S. Marbur, Bu Ria Tarigan, istri, orang tua terkasih, Bapak dan Ibu dari Ibu Tommy S. Marbur, Pak Gelora Tarigan, Pak Monteri hadir? Tidak? Baik. Baik, sebelum saya menyampaikan rilis hasil, saya atas nama pimpinan Polri, Bapak Kapolri, menyampaikan tetap
perasaan berduka karena kehilangan salah satu personil terbaik Polri yang bertugas di Polda Papua Barat, khususnya di Polres Teluk Bintuni, yaitu Tommy S. Magun, yang kami kenal, kami mengerti bahwa dalam pelaksanaan tugas selalu menunjukkan semangat, komitmen, optimisme dalam setiap pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan perannya selaku Kasat Serse Teluk Bintuni. Harapannya kemudian hal ini dapat menjadi model contoh bagi kami semua personil yang ada di khususnya di Polda Papua Barat dan Polres Teluk Bintuni. Selanjutnya dalam pelaksanaan operasi SAR ini perlu saya sampaikan bahwa ini merupakan kelanjutan karena pelaksanaan pencarian sudah pernah dilaksanakan terhitung mulai tanggal 19 Desember sampai terakhir kemudian ditutup di tanggal 31 Desember. Kemudian kita melaksanakan evaluasi, kita lanjutkan lagi yang tahap 2 di tanggal 27 Januari sampai dengan tanggal 2 atau 3 Februari setelah kita evaluasi. Kemudian sebagai follow up dari hasil RDP dengan Komisi 3 DPR RI, di mana di sana ada 3 hal yang disimpulkan. Yang pertama terkait dengan tim pencari fakta, yang kedua perencanaan untuk melanjutkan pencarian, dan yang ketiga Polda Papua Barat kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh, gitu. Oleh karena itu saya ingin menegaskan lagi, ini tahapan yang ketiga. Setelah RDP, kami langsung tetap berkoordinasi dengan kawan-kawan dari Basarnas melalui Bapak Kepala Kantor SAR Papua Barat. Sehingga dalam pelaksanaan saat ini itu ada 2 struktur yang kemudian kita padu-padankan. Ada kerangka struktur yang berada di bawah Basarnas sesuai dengan standar operasional Basarnas, di mana kami selaku Kapolda Papua Barat ditunjuk selaku koordinator misi SAR. Jadi ini. Demikian juga kemudian Bapak Kapolri membentuk dan merencanakan pelaksanaan operasi terpusat yang melibatkan personil kewilayahan, dalam hal ini personil Polda Papua Barat dan Polres Teluk Bintuni. Jadi ada 2 struktur yang kemudian kita padu-padankan. Ambil contoh Pak Dansat Brimob, Kombes Pol Edison Sitanggang, di dalam struktur operasi terpusat Pak Dansat sebagai Wakaops, Wakil Kepala Operasi Alfa Bravo Muscom. Di dalam struktur esensi, Pak Dansat adalah penanggung jawab terkait dengan subkoordinator pengamanan. Ini, itu salah satu contoh kemudian kita padu-padankan. Ya. Jadi nanti biar jelas
Jangan sampai ada yang bertanya, oh ini kok ada SAR, ini ada SAR Polda, gini. Ya. Jadi kawan-kawan dari Mabes Polri atas perintah Bapak Kapolri menindaklanjuti hasil RDP, kemudian melakukan penggelaran operasi terpusat dengan Sandi Alfa Bravo Moskona dengan misi melanjutkan pencarian. Yang kedua, membuat terang. Hal ini kemudian dilakukan olah TKP dan rekonstruksi. Ya. Jadi dalam pelaksanaan operasi termasuk kita ada dua misi utama yang kita laksanakan. Yang pertama, kita melakukan pencarian untuk memastikan keberadaan dan keadaan dari Ibtu Tommy Samuel Marbun. Yang kedua adalah kita membuat secara objektif kepastian apa yang sebenarnya terjadi, yaitu melalui olah TKP dan rekonstruksi di TKP. Kita sudah berdoa, kita sudah berikhtiar, hasil semua tentunya seizin dan perkenan dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus untuk misi pertama terkait dengan menemukan tanda-tanda terkait keberadaan dan keadaan Ibtu Tommy Samuel Marbun, di mana lokasi pencarian kita bagi menjadi zona hijau, kuning, dan merah, di mana zona kuning dan hijau itu berada di bawah SMC, yaitu saya selaku koordinator misi SAR, dan sesuai dengan standar operasionalnya kawan-kawan dari Basarnas. Kemudian di zona merah itu di bawah operasi Alfa Bravo Moskona, itu sudah kita lakukan sesuai dengan tahapan checkpoint yang ada sampai sejauh kemudian kita tarik penarikan, belum kita temukan tanda-tanda keberadaan untuk memastikan keadaan dan keberadaan dari Ibtu Tommy Samuel Marbun. Untuk misi kedua, untuk membuat terang terkait dengan pelaksanaan olah TKP dan rekonstruksi di TKP, dapat saya sampaikan bahwa olah TKP dan rekonstruksi bisa kita lakukan, namun karena ada gangguan pada hari Minggu sekitar jam 7.10, kemudian ada beberapa adegan dari rekonstruksi itu yang kita asumsikan lokasinya tetap dilaksanakan di zona merah di titik lokasi TKP, tapi kita asumsikan pindah lokasi. Tidak mungkin kita main di Tandusan 2 yang di seberang sana. Ya. Demikian juga kemudian pelaksanaan olah TKP, salah satu bentuk kegiatannya adalah melaksanakan scanning 3D. Idealnya dilakukan kemudian scanning dari seberang. Alat apung yang kita harapkan kemudian tiba di TKP sampai dengan ini tidak bisa tiba, ada kapal yang kemudian mengalami hambatan. Namun secara prinsip olah TKP rekonstruksi bisa kemudian kita laksanakan
dan secara teknis dapat kita pertanggungjawabkan, termasuk pertanggungjawaban secara etis dan yuridis. Perlu kami sampaikan, dalam pelaksanaan rekonstruksi, semua elemen yang terlibat dalam pergerakan taktis di tanggal 18, mulai dari tanggal bergerak mereka dari sejak tanggal 16, 17, 18 itu hadir dan mengikuti rekonstruksi, kecuali kawan-kawan dari Batalion 763 Bintuni yang saat ini melaksanakan latihan prapenugasan. Artinya kawan-kawan dari Polres Teluk Bintuni, kawan-kawan dari Brimob Kompi 3 Teluk Bintuni, kawan-kawan dari Batalion 642 Kapuas yang berada di titik paling depan itu terlibat dalam pelaksanaan rekonstruksi. Sehingga dari hasil olah TKP dan rekonstruksi, kami tidak ada keraguan. Kami bisa memastikan bahwa kejadian terkait dengan penyeberangan itu memang ada terjadi, ada fakta terkait dengan penyeberangan melalui berenang itu terjadi. Jumlah yang berenang dan urutan yang berenang itu total kurang lebih, totalnya ada 8 tambah 1 masyarakat sipil, jadi 9 yang berenang. Yang sampai di seberang totalnya itu ada 8, yaitu 2 personil Polres, 2 personil Brimob Kompi 3 Bintuni Brimob, dan 3 personil 763 di Bintuni, tambah 1 masyarakat sipil. 1 yang tidak berhasil berenang sampai di sebelah adalah Ibtu Tommy Samuel Marbun. Fakta berikutnya yang pasti adalah derasnya arus yang kemudian menyeret. Ini perlu kami tegaskan. Perlu kami tegaskan juga tanpa adanya keraguan, dan ini pasti bahwa itu adalah zona merah, dan memang fakta tidak terbantahkan adanya gangguan yang dialami oleh tim yang melaksanakan misi kemanusiaan, baik pada hari Minggu tanggal 27 April sekitar jam 7.10 waktu Indonesia Timur. Demikian juga gangguan kedua pada hari Senin. Selanjutnya kaitan sama mekanisme pencarian
Jadi di zona hijau itu mulai dari titik Yakpora sampai Arandai sampai di Muara kurang lebih sekitar 51,3 yang kemudian kita bagi menjadi 2 wilayah, total ada sekitar 10 checkpoint. Bagian operasi, subkoordinator operasi di bawah SMC dalam hal ini Kakansa dan Karoop, kemudian kita memastikan bahwa setiap checkpoint sisi sudah bisa disisir. Namun hasil Tuhan masih berkenan, kita belum. Demikian juga kemudian yang di zona kuning, mulai dari Mayerga, ulangi dari Rawara, dari Mayerga sampai dari Rawara sampai Yakpora. Ulangi, sisi kuning itu dari Mayerga sampai Rawara, kurang lebih sekitar 36 sampai 37 km. Ada sekitar 5 checkpoint, B1, B2, B3, B4, B5. Ini pun sudah dilakukan penyisiran sesuai dengan rencana. Untuk yang di zona merah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kaop, operasi Alfa Bravo Moskona. Karena di zona merah itu dibagi checkpoint A1, A2, A3, A4, A5. Ada beberapa tantangan dalam pelaksanaan pencarian ini. Topografi alam memberikan tantangan tersendiri, kemudian cuaca, dan dalam proses pencarian ada dia yang kemudian berubah, vegetasi yang relatif kemudian cukup rapat harus kemudian dibuka, kehadiran beberapa spesies predator dan spesies yang berbahaya. Predator dalam hal ini adalah buaya, dan itu nampak kelihatan. Spesies yang berbahaya ini diantaranya kemudian tawon hutan, tawon. Tantangan yang lain, kelengkapan peralatan dan perlengkapan yang kita bawa diharapkan kepada tantangan topografi alam berupa derasnya arus. Ini kemudian ada beberapa hampir semua peralatan yang kita bawa tidak bisa kemudian kita operasionalkan full. Tidak bisa kita operasionalkan full. Ini perlu kami sampaikan. Sonar yang rencana akan kita pakai mulai untuk menyisir di wilayah zona merah, khususnya karena alat apung untuk sampai di zona merah ada kendala di sekitar Rawara, tidak bisa naik sampai dengan terakhir setelah gangguan pertama dan gangguan kedua juga tidak bisa naik, sehingga tidak bisa kita operasionalkan secara full. Ini peralatan selam yang kita bawa, termasuk yang dari kawan-kawan Pasmar 3 yang Taifib,
ini pun tidak bisa kita operasionalkan full. Karena satu, arus deras, dua, visibility di dalam air sungai yang sangat pendek. Kru ini. Yang ketiga kemudian titik di mana akan dilakukan penyelaman ini belum bisa kita pastikan. Ini beberapa peralatan utama yang dibawa untuk mendeteksi yang belum bisa kemudian kita operasionalkan full. Namun peralatan yang lain bisa kemudian difungsikan. Ya. Secara umum tadi perencanaan proses penyisiran baik di zona merah yang dilakukan oleh kawan-kawan Korsel Operasi Alfa Bravo Moskona 2025, di zona kuning dan zona hijau yang berada di bawah koordinator misi SAR, setiap subzonanya sudah berhasil bisa kemudian kita sisir. Namun tadi saya sampaikan tanda-tanda atau hasil yang kemudian bisa mengidentifikasikan keberadaan dan keadaan dari itu Tommy Samuel Marbun belum kita temukan. Paling terakhir, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, dalam hal ini saya selaku koordinator misi SAR atau SAR Mission Koordinator di bawah kendali Kabasarnas selaku SAR Koordinator, saya menyampaikan bahwa pelaksanaan SAR tahap 3 kemudian kita hentikan. Akan tetapi proses pencarian dalam bentuk yang lain melalui bantuan dukungan support dari masyarakat warga yang berada di sekitar Sungai Rawara terus kita lakukan. Penitipan pesan, nanti penguatan lagi penyebaran selebaran. Semoga Tuhan berkenan kemudian warga masyarakat yang berada di sekitar Kali Rawara sampai turun ke Muara mudah-mudahan dapat menemukan tanda-tanda yang bisa memastikan keberadaan dan keadaan dari itu Tommy Samuel Marbun untuk dilaporkan baik kepada kami, Polri, Polda Papua Barat, Polres Teluk Bintuni, Polsek Arandai, Pos PAM yang ada di Mayado, ataupun kawan-kawan TNI, baik yang penugasan maupun yang ada di Koramil atau Pos Ramil. Jadi sekali lagi, model pencarian dalam bentuk yang lain tetap kami lakukan. Sebelum saya mengakhiri rilis ini, kami ingin menyampaikan bahwa kami selaku pimpinan Polda Papua Barat menyampaikan juga apa yang dipesan oleh Bapak Kapolri selaku pimpinan Polri,
kami turut merasakan duka. Kami bersimpati yang mendalam kepada keluarga besar dari Ibu Tommy Samuel Marbun. Ini pesan dari Bapak Kapolri ketika kami juga menghadap di hari Sabtu 2 minggu ketika kegiatan kemarin terakhir di Jakarta. Bapak Kapolri senantiasa berdoa, kami pun yang ada di Polda Papua Barat berdoa pada Tuhan semoga keluarga diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, diberikan ketegaran, dan diberikan kesabaran menghadapi ujian. Namun yakin dan percaya sesuai dengan agama dan keyakinan. Tidak ada ujian yang melebihi apa yang bisa kemudian kita panggul. Ini beberapa hal dalam kesempatan rilis ini yang kemudian bisa kami sampaikan. Saya selaku Kapolda Papua Barat selalu terbuka kepada pihak keluarga dalam proses komunikasi, saran masukan, atau apapun. Tidak usah ragu, tidak sesukan, karena Beria adalah tetap masih menjadi bagian dari keluarga besar Polri, keluarga besar Polda Papua Barat, termasuk keluarga besar khusus yang ada di Teluk Bintuni. Berikutnya kami akan memastikan pemenuhan kemudian hak-hak terkait dengan Ibtu Tommy Samuel Marbun. Hasil yang kami peroleh akan kami pertanggungjawabkan, akan kami sampaikan sambil menunggu undangan atau pemberitahuan dari Komisi 3 DPR RI. Demikian pada kesempatan ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam memberikan dedikasi dharma bakti kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Tuhan memberkati. Selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab dibagi dua sesi. Untuk sesi pertama dipersilakan untuk dan untuk berbagai bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang Pemirsa Jenderal, selamat siang Pak Bupati. Nama saya Wawan Gunawan, saya perwakilan dari mediaindikatornews.co.id. Yang ingin saya pertanyakan di sini adalah hasil daripada tim pencari fakta. Mungkin Pak Kapolda bisa menjelaskan kepada publik hasil daripada tim pencari fakta di lapangan seperti apa. Terima kasih.
Selanjutnya untuk penanya kedua. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Kapolda dan para jenderal yang lain, serta Pak Bupati. Selamat siang. Saya Tantowi dari Portal JP, Bapak. Izin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama, saya ingin mengkonfirmasi lagi, tapi tadi terkait dengan terjadi aksi gangguan atau mungkin kontak tembak. Saya ingin mengkonfirmasi apakah itu benar terjadi dan saat itu Pak Kapolda sendiri sempat terlibat atau menjadi sasaran dari kontak tembak itu. Karena ketika berita itu muncul ke media, kemudian kami juga mendapatkan rilis bantahan dari teman-teman Polres bahwa berita itu hoax, jadi tidak ada kontak tembak begitu. Terus yang kedua, saat ini statusnya Ibtu Tommy Samuel Marlum itu seperti apa? Apakah kemudian masih dianggap sebagai anggota yang aktif atau sudah memang dinyatakan hilang? Yang kemudian tadi akan ditindaklanjuti dengan hak-haknya beliau. Dan yang terakhir, saya agak mundur sedikit ke belakang, tapi ini juga masih terkait dengan operasi ini. Dan saya terima kasih ada Komnas HAM terlibat di dalam kegiatan ini. Yang saya ingin tanyakan, apa yang menjadi alasan dari teman-teman kepolisian melarang dari pihak keluarga waktu pemakaman jenazahnya Martin Aigingging? Nah itu yang saat itu kan menjadi salah satu targetnya kan itu Martin Aigingging dan sudah ditembak mati gitu. Nah kemudian yang muncul adalah pihak keluarga dilarang membuka peti jenazah itu. Ya mungkin ini sebenarnya ya sebagai hak asasinya dari keluarga gitu kan, untuk melihat yang terakhir kalinya pihak keluarga, entah itu bagaimanapun statusnya, apakah dia memang benar terlibat atau tidak, tapi ini merupakan haknya dari pihak keluarga maupun masyarakat yang lain. Tapi informasi yang saat itu kami terima bahwa pihak keluarga dilarang melihat jasad untuk yang terakhir kalinya sebelum dikuburkan. Terima kasih. Saya Tantowi, Jenderal. Siap. Mohon izin Jenderal untuk dapat menanggapi, kami persilakan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya langsung saja Pak Kapolda, Pak Bupati. Nama saya Fidelis Wiran dari Sorot, Papua. Mungkin yang ini saya tanyakan kepada Ketua Komnas HAM. Saat olah TKP dengan rekonstruksi kan Bapak juga ada di sana. Kira-kira Bapak ada menemukan mungkin ada fakta-fakta lain selain yang ditemukan oleh pihak Polri. Itu saja, terima kasih. Boleh diulang untuk pertanyaannya? Mohon izin Jenderal untuk dapat menanggapi. Ya. Baik, apakah aksi saya dari ini ya, Pak Tantowi dulu ya. Apakah aksi gangguan benar terjadi atau tidak? Kawan-kawan, saudara-saudara yang masih belum satu frekuensi dengan kita, dalam proses analisa kita berdasarkan pengalaman empiris bertahun-tahun, ya bukan cuma sekarang, ya, yang saya pahami sejak dari 2009, ya. Jadi kalau sampai sekarang itu
kurang lebih 16 tahun. Ya. Ketika kawan-kawan yang belum satu frekuensi melaksanakan aksi, kita tinggal tunggu saja sebenarnya. Dalam hitungan jam atau maksimal less than 48 jam, itu paling lama itu 48 jam. Karena kawan-kawan yang belum satu frekuensi punya media sosial. Jadi biasanya nanti akan muncul. Gitu. Ya. Dalam analisa kami di tingkat setiap single insiden atau di tingkat relasi dari masing-masing single insiden atau di tingkat pola dari klaster seperti ini. Ya. Oleh karena itu tidak berapa lama kemudian muncul di media sosial yang terafiliasi dengan kawan-kawan yang masih masih berseberangan. Gitu. Di situ bisa dilihat bagaimana kemudian ada seseorang, kita sudah mengidentifikasi, ya, identitasnya menggunakan senjatanya juga kita identifikasi, sudah bisa kita identifikasi, AK-101 di pohon, sender, 3 orang yang ada di ujung seberang sungai yang lagi dibidik. Itu. Ini kalau saya mendeskripsikan videonya yang ada. Ya. 1 Bribka Roland, 2 kakak Prince Ramendei, 1 lagi yang kaos putih adalah korspri saya, AKBP Rangga di sana. Itu. Jadi kalau pertanyaan apakah aksi gangguan benar terjadi, dengan adanya video yang dirilis oleh kawan-kawan sesuai dengan pola, saya memastikan 100% iya, tidak ada keraguan lagi. Ini. Jadi terjawab yang pertama. Yang kedua, kaitan sama status itu Tommy. Kami punya Perpol 9 2022, ya. Jadi statusnya Bu Tommy ini karena kecelakaan dalam penugasan, proses pencarian terkait untuk mengidentifikasi tentang keberadaan dan keadaannya sampai dengan sekarang kita belum bisa temukan, ya. Ini masih dari awal sprint pencarian di tanggal 19 Desember 2024 sesuai dengan aturan, ketentuan, regulasi, itu kemudian di tanggal 19 Desember 2025 nanti akan ditetapkan statusnya hilang dalam tugas penugasan. Itu kerangka regulasinya. Ya. Ini. Nanti kami akan laporkan kepada Bapak Kapolri apakah harus tetap menunggu di tanggal 19 Desember 2025 untuk penetapan status hilangnya, gitu. Atau kemudian bisa melakukan diskresi setelah pencarian tahap
ini, terus kita hentikan secara, namun pencarian dengan metode yang lain tetap kita lakukan, ya sebagaimana tadi yang saya gambarkan. Akan kami laporkan segera, sehingga apakah status hilangnya itu bisa menyimpangi, tidak harus menunggu 1 tahun setelah sprint awal pencarian dimulai, tanggal pertama pencarian dimulai. Itu. Namun hak-hak yang lain tetap kemudian dipenuhi. Ya, nanti kami akan laporkan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab yang nomor 2. Yang ketiga, apa alasan kami tidak ada urgensinya? Ya, kalau dari pihak keluarga, masyarakat yang berkaitan dengan TO sasaran si MA mau lihat, oke. Ya, jadi tidak ada urgensinya dan importansinya untuk keluarga kemudian melihat jenazah dari sasaran ini. Ya, gitu. Dan dalam proses identifikasi memastikan termasuk kemudian penguburan positif. Berdasarkan proses identifikasi, ya ini adalah komandan batalion dari salah satu kelompok pimpinan Denimos. Dalam hal ini adalah inisialnya MA. Ini. Kemudian tadi ada pertanyaan kaitan sama, tadi yang hoax itu, jadi begini, berita yang bicara hoax itu, ya, yang kemudian distempelin hoax, itu ketika menyebutkan satu, ada personil yang gugur. Nah, jadi kalau ini loh, mereka rilis ini loh. PNS mengklaim telah menyerang militer Indonesia hingga menewaskan 2 TNI dan apa nih? Yang ini nih, yang ditempelin hoax itu. Kemudian ada yang gugur gitu. Artinya isi dari narasi ketika kemudian kita cermati satu persatu isinya, mana yang isinya benar sesuai dengan fakta, mana yang isinya tidak benar sesuai dengan fakta, itu yang kemudian di label sehingga masyarakat publik kemudian mengetahui. Ya. Namun kaitan sama gangguan, iya ada. Ya. Yang menjadi pertanyaan penting ketika terjadinya gangguan, kemudian kita mengambil keputusan untuk bertindak secara cepat setelah melakukan penilaian situasi. Jadi untuk kawan-kawan ketahui, pelaksanaan olah TKP dan rekonstruksi di hari Minggu itu kita laksanakan setelah ada gangguan yang jam 7.10 itu. Jam 7.10 ya. Gangguan direspon, kita lakukan assessment kembali situasi. Saya berkonsultasi dengan kawan-kawan dari Pusiden, termasuk dari Dirkrimum, terkait dengan urgensi, artinya kemendesakan dan importansi, sifat pentingnya pelaksanaan olah TKP yang masih ada yang belum, dan rekonstruksi. Karena ini sangat urgen dan penting, ya kita lakukan. Namun perimeter diperkuat. Setelah itu kita komunikasikan agar
elemen masyarakat sipil yang bersama-sama dengan kita ada di lokasi merah, kemudian bisa dievakuasi lebih dulu. Yang dievakuasi lebih dulu termasuk Pak Ketua HAM perwakilan Papua, Pak Akwan dengan stafnya, kawan-kawan pengacaranya dari Polres, kemudian Pak Monterey Marbun, dan satu lagi saya tidak tahu namanya siapa. Wah, itu Maruk. Itu. Inilah yang kemudian kita evakuasi lebih dulu. Setelah pelaksanaan olah TKP dan rekonstruksi, karena mereka menyaksikan ini, sambil menyaksikan. Ya. Baru kemudian staf-staf yang tidak urgent. Itu. Karena bagaimanapun keamanan, keselamatan warga sipil yang ikut dalam rombongan kami menjadi tanggung jawab kami selaku Kapolda Barat pada saat itu. Puji Tuhan, alhamdulillah sekarang semua kemudian bisa kita evakuasi. Tambahan, Bapak Ibu, kami bertiga punya pengalaman untuk jalan kaki itu. Istilahnya rekonstruksi bagaimana sih perjalanannya tim ini. Ya. Sampai di titik bermalam pertama, sampai ke TKP, ya. Saya bukan memaksakan diri, tapi mempush diri saya akan melakukan assessment terhadap situasi yang ada. Kami bergeser, saya dan Sat dari Presiden, kami bergeser ke titik penyeberangan yang di sebelah sana, yang ada kayu. Pak Tarikan sampai sana pasti tahu. Kami coba melakukan penyeberangan, bahasa dari bukan yang di sana ya, di sininya, dengan pakai tali melawan arus. Kencang Pak arusnya, kencang. Setelah sampai sana lebih kencang yang di sana. Saya bisa memahami bagaimana kondisi fisik personil, saya bisa memahami bagaimana topografi alam. Yang tidak bisa saya pahami adalah pengambilan keputusan untuk nyebrang berenang tanpa pakai tali. Itu yang saya tidak bisa memahami. Gitu. Oleh karena itu tadi saya bilang yang berenang menyeberang total ada 8, tambah satu besar kecil 9. Yang sampai ke sebelah 7 personil, 1 warga sipil, 1 tidak bisa. Kondisi fisik diuji, kemampuan menavigasi arus sungai yang deras diuji, pemahaman terhadap karakteristik kontur sungai diuji. Inilah yang namanya kemudian bicara kematangan.
Jadi termasuk Pak Monterey Marbun, Bapak sama Ibu, dia jalan solo. Dia lihat kontur, dia tahu, dia sampai di titik seberang karena pelaksanaan scanning dari kawan-kawan presiden. Dia lihat sungai arus yang deras di sana. Dia ikut kembalinya, berenang dia pakai tali, jalan arus itu. Dari bawaan kaitan sama tim pencari fakta, ya. Salah satu bagian daripada menggali fakta ini adalah tadi pelaksanaan oleh TKP, ya, termasuk rekonstruksi, gitu. Ingat tadi saya sampaikan, rekonstruksi ini ada peran pengganti. Peran pengganti ini adalah untuk kawan-kawan dari Batalion 763 yang saat ini sedang melaksanakan latihan prapenugasan. Namun yang dari Polres 5 orang, dari Brimob 5 orang, dari Batalion 642 itu orang-orang yang memang pada tanggal 16, 17, 18 terlebih itu ada di situ. Ya. Antara di titik bivak dengan penyeberangan yang di Tandusan 2 itu orang tidak bisa lihat. Benar enggak, Pak Gelora? Ya, titik bivak yang di sini dan mereka yang nyebrang di ujung sana berenang tidak bisa. Ya, pandangan terhalang. Ya. Jadi bagian daripada menggali fakta ini semua. Ya. Dan ini akan tadi saya sampaikan kita pertanggungjawabkan, baik dari semua, dari sisi profesionalitas, dari etis, dari sisi yuridis. Ya. Termasuk teknis. Ini tadi saya sampaikan ada beberapa lokasi yang kemudian kita asumsikan dia di zona merah, tapi kita asumsikan karena kita tidak bisa di pinggiran Tandusan 2 pasca gangguan yang jam 7, 10 terlalu berisiko, terlalu berisiko. Ini Bapak Kapolda sudah menurunkan tim sebelum ini, tim dari Itwasum, ada perwakilan Kompolnas, tim dari Dipropam, ya, melakukan pendalaman. Sebelumnya kami dari Polda, dari Itwasta dan dari Dipropam juga sudah ke personil. Dari Dirkrimum turun bagian daripada proses penyelidikan. Ya. Jadi itu pertanyaan Pak Wawan dan Pak Tantowi, nanti pertanyaan yang ke Pak Fritz Samandei selaku Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, nanti silakan untuk jawab dan bisa ditanggapi. Dan yang terakhir saya tutup di sini, kami Polda Papua siap untuk hadir kembali di RDP, mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab yang kedua. Ya, selamat pagi.
Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih kawan yang dari bertanya. Pak Kapolda dan saudara, Ibu dan sini satu pertanyaan kepada saya, apakah Komnas HAM ada dibuka? Ya. Pertama, kehadiran saya ke sana sebagai Kepala Komnas HAM itu tidak dalam rangka penyelidikan. Tidak dalam rangka penyelidikan, karena Komnas HAM punya satu mandat itu penyelidikan. Ini tidak dalam rangka melakukan penyelidikan. Betul. Tetapi kehadiran Komnas HAM ke sana adalah memenuhi undangan Bapak Kapolda Papua Barat. Dan kami punya kepentingan untuk memastikan dan menilai apakah proses pencarian ini itu memenuhi standar SAR dengan perangkat, tidak hanya perangkat, tapi personil itu memiliki kualifikasi atau tidak. Termasuk upaya rekonstruksi dan olah TKP. Apakah orang-orang yang terlibat itu memiliki kualifikasi atau tidak? Alat yang digunakan. Itu posisi kehadiran saya di sana untuk menilai dan melakukan pengamatan. Apakah proses ini berjalan sesuai dengan tidak hanya SOP, tapi personil yang terlibat itu punya kualifikasi tidak? Itu penting. Kalau pertanyaannya apakah ada fakta baru, tentu dari hasil pengamatan yang ada di sana ada beberapa fakta, tetapi saya tidak dalam posisi, sekali lagi saya tidak dalam posisi melakukan penyelidikan untuk menyampaikan hasil penyelidikan Komnas HAM, karena Komnas HAM punya mandat untuk melakukan penyelidikan. Tetapi dari semua catatan ini, tentu keluarga Pak Tommy ini juga saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan telah menyampaikan pengaduan resmi kepada Komnas HAM Republik Indonesia di Jakarta, tidak melalui kantor perwakilan Papua, sehingga ini belum di take over kepada kantor perwakilan untuk kami melakukan pemantauan atau penyelidikan. Tetapi sekali lagi kehadiran saya dalam proses pencarian ini penting untuk Komnas HAM untuk melakukan upaya selanjutnya menindaklanjuti pengaduan dari keluarga. Kalau pertanyaan apakah ada fakta, tentu saudara-saudara bisa lihat fakta paling kekinian juga sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda. Tapi sekali lagi saya tidak akan menyampaikan ada fakta atau tidak, karena saya tidak dalam rangka penyelidikan. Karena di Komnas itu punya SOP yang kami menyebut dengan DIF, data, informasi, dan fakta. Begitu. Jadi kalau pertanyaan apakah ada fakta baru, tentu Kapolda sudah menyampaikan beberapa fakta, dan itu memang tugas Kapolda untuk menyampaikan. Tapi satu hal yang pasti, saya mengalami sebuah tekanan langsung di lapangan, ancaman nyata kepada saya sebagai pimpinan Komnas HAM. Dan saya ingin mengatakan bahwa pencarian polisi yang hilang ini bukan kali pertama bagi Komnas HAM. 2009 ada polisi yang hilang di wilayah Mambramo, saya terlibat. Saya mimpin tim. Lalu 2022 ketika Kombes Urbinas menjadi Kapolresta Jayapura, ada seorang anggota polisi yang juga hilang. Saya memimpin tim juga. Di proses pencarian anggota polisi di luar masyarakat sipil ini bukan kali pertama bagi saya. Saya punya pengalaman terlibat dalam pencarian personil polisi yang hilang. Ini kali ketiga bagi saya. Terima kasih Bung, pertanyaan yang penting. Tapi saya tidak dalam posisi untuk menjawab apakah ada fakta baru, karena saya tidak sedang melaksanakan fungsi pemantauan dan penyelidikan. Begitu. Apa yang akan dilakukan oleh Komnas HAM? Tentu ada pengaduan dari keluarga. Dan Komnas HAM punya mandat untuk melakukan upaya lanjutan. Tentu dari pertemuan ini, saya akan memberi catatan kepada pimpinan Komnas HAM
tentu Kapolda menjadi pihak yang penting, Polri menjadi pihak yang penting untuk kami akan menindaklanjuti hasil pengamatan saya ini. Begitu. Tapi sekali lagi terima kasih banyak. Keluarga juga telah menyampaikan pengaduan kepada Komnas HAM dan teman-teman wartawan tentu melihat secara langsung selain data yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, tetapi satu fakta baru, saya mengalami tekanan di lapangan. Walaupun saya sering mengalaminya, tapi fakta baru yang ada di sana adalah saya menjadi bagian dari sasaran baru di lokasi. Apakah itu hoax atau tidak? Tentu pihak yang melakukan tekanan dan intimidasi juga telah menyatakan bahwa kami pelakunya. Kami pelakunya. Jadi pihak yang melakukan penyerangan kepada saya dan 4 orang anggota polisi telah mengatakan bahwa kami pelakunya. Itu. Saya pikir itu, kawan-kawan. Terima kasih banyak. Selanjutnya, sesuai dengan dipersilakan untuk satu berikutnya. Karena konferensi ini sampai dengan tujuan selesai, mohon bersiapkan. Terima kasih. Bapak Kapolda, izin Bapak Bupati dan seluruh pejabat terkait yang hadir pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Dina, Bapak, saya dari RRI Bintuni. Saya ingin menanyakan terkait yang pertama, kita tahu bahwa kejadian ini kan sudah viral dan juga sudah banyak dibahas di beberapa media sosial. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan saya adalah saya melihat ada misinformasi begitu yang diterima oleh masyarakat terkait dengan kronologi hanyutnya itu Tommy Marbun. Tadi Pak Kapolda menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rekonstruksi dan juga olah TKP memang dinyatakan beliau ini hanyut. Tapi masyarakat juga ingin mengetahui begitu mungkin secara detail kejadian waktu beliau ini hanyut seperti apa. Dan dari 9 orang itu siapa saja, apakah bisa mungkin dari Pak Kapolda menyampaikan siapa saja mereka, kemudian informasi atau kejadian lebih detail lagi ketika hanya seperti apa sampai pada kita tahu bahwa handphone dan juga pakaian dari itu Tommy itu sudah dikembalikan, itu sampai kejadian bisa handphone dan lain-lain itu bisa dipegang oleh rekan yang lain sampai kembalikan ke pihak keluarga itu seperti apa. Karena ini informasi yang tersebar di masyarakat itu ada misinformasi di bagian itu yang ingin mereka ketahui. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi Bapak Kapolda menyampaikan bahwa itu Tommy ini statusnya hilang dalam tugas gitu ya. Artinya mungkin apakah ada mungkin dari upaya dari tadi Pak Kapolda menyampaikan untuk selanjutnya akan memperjuangkan beliau punya hak-hak dan lain-lain. Artinya dari Kapolres sendiri ataupun Polda sendiri apakah tidak ada upaya untuk memberikan reward begitu untuk itu Tommy ini selanjutnya seperti apa? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin Bapak Kapolda dan Bapak PGU serta Bapak Bupati, perwakilan dari Komnas HAM dan kuasa hukum. Di sini saya mewakili keluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh anggota tim gabungan yang ikut dalam pencarian suami saya saat ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga untuk para ibu bayangkari yang masih mensupport saya sampai saat ini. Walaupun saya mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu, tapi masih banyak yang peduli dan mendukung keluarga. Saya mengucapkan terima kasih dan saya mengucapkan puji syukur seluruh tim yang ikut pencarian suami saya dapat kembali kepada keluarganya tanpa kekurangan suatu apapun, dan biarkanlah hanya saya dan anak saya yang merasakan kehilangan. Tidak ada lagi yang merasakan hal demikian saat proses pencarian suami saya.
Di sini saya punya satu pertanyaan Bapak. Tadi Bapak sempat menjelaskan pembagian tim zona kuning, hijau, dan merah wilayah-wilayah pencarian suami saya. Tapi tadi mohon maaf saya kurang jelas Bapak untuk tim di zona merah. Apa ada pencarian di sekitaran titik TKP, titik hanyut suami saya? Saya kurang jelas tadi di situ Bapak. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang kami hormati Bapak Kapolda dan PJU dari Mabes maupun dari Polda. Di sini Bapak mungkin tadi saya kurang jelas sedikit tentang olah TKP. Jadi tadi saya dengar ini olah TKP dilaksanakan di titik hanyut. Kemudian rekonstruksi di tempat lain. Itu memang bisa, kalau rekonstruksi itu di tempat lain bisa keluar rekonstruksi. Tapi sepengetahuan kami, kalau olah TKP itu wajib hukumnya dilaksanakan di TKP. Yang jadi pertanyaan saya Bapak, mungkin tadi saya lupakah atau saya kurang dengar, di titik hanyut itu siapa peran penggantinya Tommy Samuel Marbun? Mungkin dia memakai tadi jiwakah dia mulai hanyut sampai dia berdiri, yang menurut informasi dari saksi langsung ke saya, dia melihat Bapak Kasat ini masih berdiri selutut, terus terduduk hilang. Nah, di sini yang jadi tanda tanya besar bagi kami, kok bisa duduk langsung hilang begitu? Nah, jadi siapa peran penggantinya? Mulai dari titik hanyut itu mungkin dia berenang, baru pura-pura mungkin hanyut, terus sampai berdiri, setelah berdiri baru jatuh. Nah, itu mungkin kalau ada Bapak videonya di TKP, mungkin bisa kalau tidak keberatan mungkin bisa di-share kepada kami. Nah, kemudian Bapak izin ini kepada Bapak Basarnas. Nah, tadi udah ditanyakan anak apakah ada di pencarian di titik TKP. Kami yakin dan percaya Bapak Basarnas turun ke sana pasti sudah mendapatkan laporan dan bagaimana kronologis, dan Bapak sesuai dengan pemberitaan Bapak yang sampai di kami bahwa kalau sudah dapat kronologis Bapak akan menyiapkan peralatan. Ya mungkin termasuk peralatannya karena Tommy ini membawa senpi, apakah ada metal detektor lahirnya di dalam air atau bagaimana? Nah, apakah Bapak sampai di TKP melaksanakan pekerjaan itu atau bagaimana? Mohon izin Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Nika, Pak Tarigan, Pak Gelora Tarigan juga. Habis informasi. Pertama, kenapa barang-barang yang itu dari video yang dirilis sama keluarga waktu di DPR RI, itu mereka mau nyebrang nyari Tandusan 2 itu. Tidak pakai rompi, anti peluru, semua barang ditinggal di titik ini. Jadi positif mereka bergerak coba bawa senjata. Ya, kalau video yang sempat pas RDP itu, Pak, silakan nanti coba dilihat aja. Ada enggak ya pakai rompi itu? Tidak ada. Kita dalamin biar mobilitas tidak terganggu. Artinya video yang dirilis sama keluarga membantah dengan sendirinya. Kan ada persepsi begini, kalau dia mau ke sana harusnya dia pakai. Orang ini kenapa tenggelam, kok barang-barang yang dia bawa ini kok kenapa kembali? Kan seperti itu. Kan seperti itu yang mau dibawa. Pertanyaannya kan seperti itu. Iya kan? Video yang ditampilkan, ini saya cuma flashback. Video yang karena kemudian kita rekonstruksi sama. Video yang ditampilkan di RDP, yang diambil sama Brandon, ya itu di pinggir sini jalan.
Ya. Itu memang tidak pakai rompi, cuma bawa senjata. Ya. Itu mereka mau jalan, cari berenang, pindah ke tandusan. Ada tandusan 1, tandusan 2. Ya. Dari video itu dengan sendirinya membantah, mematahkan, ya, karena barang-barang ini dititipkan di titik bifak. Semua ini yang bergerak. Ya. Barang yang dibawa adalah ya barang yang melekat itu, ya baju, celana yang dia pakai. Kalau ada sepatu yang dia pakai, ya sepatu yang dia pakai. Senjata yang dibawa, ya senjata itu yang dibawa. Ya. Itu. HP dititipkan, disuruh ambil gambar oleh si Brando. Itu sudah kita rekonstruksikan. Dan rekonstruksi untuk adegan ini itu betul di TKP, betul di TKP-nya. Itu. Ya. Itu. Biar saya memastikan tadi, karena ada persepsi atau ini kok loh, dia berenang tenggelam, kok barang-barangnya seharusnya dia ikut bawa berenang ini kok kembali, kan gitu. Ya. Nah, jawaban saya tadi, video yang ditampilkan keluarga di RDP itu menjawab semuanya sebenarnya. Karena video itu menggambarkan mereka bergerak jalan menuju untuk berenang. Jadi tidak ada rompi yang dibawa, ini semua ada tinggal, termasuk senjata yang ada di dalam rompi, itu pendek itu. Nah, barang-barang itulah yang kemudian yang melekat di tubuh Tommy, itulah yang menjadi sebagai sasaran untuk kemudian kita, kalau bisa kita temukan, kita bisa memastikan tadi kira-kira keberadaan dan keadaannya. Yang sampai dengan pelaksanaan pencarian tahap pertama, 2 sampai ketiga belum ada yang bisa kemudian kita temukan. Ya. Berenang. Penyeberangan ke sebelah tidak pernah pakai longboat. Jadi tidak ada yang namanya tergelincir dari longboat. Informasi awal, karena informasi dari lapangan, jaringan komunikasi, peralatan komunikasi terbatas, informasi dari lapangan titik terdepan, memerlukan suatu proses untuk divalidasi dan diverifikasi kepastiannya. Ya. Jadi saya bantah 100% kalau ada kejadian bilang tergelincir dari longboat. Ini kejadian yang ada adalah berenang. Derasnya arus, kekuatan fisik yang sudah terkuras, yang misalnya tidak 100% lagi, ya. Itu kalau tidak panik di tengah-tengah ketika berenang, oke. Kalau panik ya habis tenaganya, Pak. Ya, habis tenaganya. Gitu. Nah, puji syukur kalau kawan-kawan yang lain yang berenang ke sebelah itu kemudian bisa berenang dan menavigasi sehingga ke pinggir ya, ke sisi seberangnya. Itu. Yang kemudian secara berturut-turut sebelumnya itu kemudian Bribka Roland memberi tanda jangan ada yang menyeberang lagi karena arus deras, gitu. Secara teknis lah. Kita berenang ini membawa tali. Kalau kita bilang penyeberangan basah dengan arus kencang itu kita pakai tali.
orang yang kuat, yang paling kuat, ya, mengenali arus sungai. Dia yang bawa tali untuk diikatkan ke sebelah. Baru yang lainnya nanti kemudian pakai kaitan, mau pakai karabiner kah, ikat pinggang kah, berenang sambil pegang tali. Gitu. Itu sudah kami simulasikan ketika melihat Tandusan 2, dari ke Tandusan 1 sampai Tandusan 2. Apakah tidak ada kaitan sama reward yang tadi saya jelaskan? Itu bicara regulasinya, normatifnya. Di Perpol 9 tahun 2022 seperti itu. Ya. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Kapolri selaku pimpinan Polri kemudian nanti akan mengambil keputusan-keputusan. Kita akan tetap memberikan saran masukan. Ya. Dari kaitan sama yang jelas Pak Kapolri selaku pimpinan Polri tetap memperhatikan dan akan memastikan termasuk tadi berbagai bentuk yang sifatnya penghargaan ya, terhadap pelaksanaan tugas yang penuh dedikasi yang ditunjukkan oleh Ibtu Tommy Samuel Marbun. Pertanyaannya Pak Gelora tadi kan untuk olah TKP dilaksanakan di TKP. Nanti secara teknis ada kawan-kawan Pusiden, tapi itu dilaksanakan scanning, Pak. Ada scanning, ya. Di hari Sabtu itu dilaksanakan di TKP di Tandusan 2 sana juga di scanning. Berapa adek? 31 titik tarikan diambil semua. Itu Pak. Di scanning semua. Yang tidak bisa di scanning tadi itu adalah keseberangnya Pak. Itu tidak bisa karena alat apung itu tidak sampai ke atas. Kandas kayu dia di bawah Pak. Yang dari Rawara ya, tim yang dari Mayerga, tim yang dari Mayerga itu tidak bisa ke atas ya, itu, ya, itu scanning dapat tampak 3 dimensi, jadi kemudian dipadukan sebab yang jelas apa yang kita lakukan. Kita akan pertanggungjawabkan, Pak. Pertanggungjawaban kita multi aspek dia, Pak. Pertanggungjawabannya, Pak. Dari sisi proporsionalitas pasti bicara teknis, Pak. Dari aspek legalitas kita bicara yuridisnya, Pak. Hukumnya, Pak. Formilnya. Ya. Dari sisi etisnya pasti kita akan junjung tinggi, Pak, integritasnya, Pak. Termasuk beberapa hal itu sama transparansi dan akuntabelnya. Ini mana yang bisa kita scanning, mana yang tidak, ini maka yang tadi saya sampaikan kita tidak bisa scanning di seberang, tidak ada alat angkut, perimeter pun tidak bisa ke seberang ya, gitu. Lumayan tuh ukuran lebar sungainya berapa kemarin yang di Tandusan 2 ke sebelah, sekitar 192 meter. 192 meter dari pinggiran Tandusan 2. Rekonstruksi bisa di tempat lain, rekonstruksi untuk Tommy peran pengganti, kawan-kawan 763 peran pengganti, yang lainnya ya memang mereka yang ada pada saat itu di TKP ya. Ini nanti kaitan sama apakah ada pencarian di TKP, nanti Pak dan Pas Pelopor selaku Kaops Alfa Bravo Muskona akan menjawab, termasuk Pak Kakansar Basarnas Papua Barat. Silakan Pak dan Pas. Baik, terima kasih Pak Kapolda.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tommy, Bu. Seperti yang Ibu ketahui tadi bersama bahwa kita pencarian ini ada zona hijau, kuning, dan zona merah. Nah, kebetulan zona merah ini kita menerjunkan tim besar dari Kelapa II, yaitu anak buah saya langsung, sebanyak 82 personil yang menyisir sepanjang zona merah. Kemudian di posisi zona merah ini selain tim SAR ada juga tim parameter, kemudian dari Yonif 642 dan 3 Taifib dari Pasmar 3. Bahwa pelaksanaan SAR atau pencarian sudah kami lakukan, bahkan mereka 1 hari mendahului dari tim kelompok komando, sehingga begitu kami tiba di TKP, kami bisa melihat anggota kami menyisir dari batasan TKP hanyutnya almarhum, yaitu koordinat 1 3323 39 Lintang Selatan dan 132 derajat 53 16 69 Lintang Timur. Jadi kami sangat tahu persis posisi koordinat di mana almarhum hilang. Ini sebagai bukti bahwa kami melakukan pencarian. Bahkan pencarian dilakukan setiap hari dengan tim SAR ini sebanyak 82 personil. Tidak hanya dengan alat yang canggih, tapi kami juga menggunakan alat konvensional seperti jaring, kemudian pengait. Ketika kami mencurigai, diperkirakan ada benda-benda ataupun sesuatu yang mencurigakan, kami akan melakukan scanning, kemudian kami melakukan pencarian dengan konvensional, itu dengan jaring dan dengan pengait. Ini bukti bahwa kami melakukan pencarian setiap hari sampai dengan terakhir kali tim SAR yang ada di zona merah ini pull out. Kalau yang lain sudah mendului, yang di zona hijau, kuning, nah tim zona merah ini paling terakhir kami pull out. Bahkan ada satu anggota kami yang tersengat lebah itu di zona merah. Sebetulnya bukan hanya satu, ada beberapa. Cuma memang satu orang ini mendapat sengatan yang banyak sehingga hampir kolap. Untung tidak terjadi sesuatu, karena kalau telat itu racun sudah sampai ke jantung. Alhamdulillah anggota kami selamat. Jadi kami lakukan setiap hari menyisir pinggiran sungai dari batas zona kuning sampai batas zona merah. Setiap hari kami lakukan. Demikian, Bu. Ada semua sepanjang garis merah itu ya, apa zona merah itu ya. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Kapolda Papua Barat, yang kami hormati para Jenderal dari Mabes Polri dan tim PJO dan pencari fakta, dan kami hormati juga keluarga korban. Dari sisi SAR, kami memang juga memasukkan saran kepada tim dari Kapolda untuk menyampaikan ke SAR dari Brimopda. Memang itu hasil intelijen yang kami terima memang daerah merah, sehingga kami kekuatan sipil apabila masuk ke situ bisa membahayakan, bahkan kemungkinan bisa merepotkan, sehingga kami dilakukan pencarian di zona kuning. Kenapa pertimbangan kami lakukan sampai dengan zona kuning? Karena memang kami beranggapan bahwa pencarian ini tetap kami beranggapan bahwa masih bisa menemukan korban, sehingga kami juga melakukan pencarian di zona kuning dan zona merah. Peralatan yang kami gunakan selain peralatan pencarian di air terutama sungai, juga kami menggunakan drone dengan thermal, sehingga seluruh area yang kami bagi itu kami sisir selama 5 hari, dan setiap malam kami evaluasi untuk menganalisa hasil pencarian perharinya. Jadi sesuai dengan tugas kami untuk pencarian di zona kuning itu kami lakukan dari hari
pertama sampai 5 hari sampai batas zona kuning, termasuk di zona hijau sampai dengan muara juga kami terlibat dengan pola pencarian dan teknik pencarian yang menurut kami yang kami pelajari itu kami lakukan untuk daerah-daerah yang sungai. Memang kendala yang kami hadapi adalah arus yang terlalu deras, sehingga beberapa metode kayak penyelaman dan peralatan pendeteksi bawah air yang kami bawa itu tidak bisa kami gunakan karena terlalu pekat, bukan sama sekali tidak bisa terdeteksi. Jadi sinyal yang diberikan oleh sonar dari peralatan tersebut sama semuanya sehingga tidak bisa kita gunakan. Kami membawa itu. Untuk alat lebih canggih kami belum punya di Basarnas, sehingga pencarian kami lakukan beranggapan dia masih ada, dan pada banyaknya sampah-sampah atau tumpukan kayu yang tidak bisa kami capai karena arusnya deras, kami gunakan drone dengan thermal sampai dengan pembesaran yang maksimal, sehingga dengan itu kami bisa yakin bahwa area tersebut kami bisa lihat apakah ada tanda-tanda korban terlihat. Dan memang untuk ini kami punya perwakilan di sini di Posar Bintuni. Memang secara teknis pencarian kami tidak melakukan, tetapi apabila ada tanda-tanda dari korban yang bisa kami jadikan sebagai alat meyakinkan, kami akan terus mensupport dari Polda Papua Barat sebagai penanggung jawab, karena SAR Mission Commander atau pemimpin operasi SAR yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keberhasilan operasi di Polda Papua Barat. Jadi demikian, kami usahakan semaksimal mungkin juga membantu, termasuk di daerah kuning dan sampai dengan muara. Jika ada tanda-tanda, kami siap untuk juga terjun ke lapangan. Saya kira demikian jawaban dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab selesai. Selanjutnya doa. Baik, jadi baik sebelum nanti lanjut ke doa, kepada yang terkasih istri dari Ibu Tommy Samuel Marbun, kedua orang tua terkasih Bapak sama Ibu Marbun, Bapak mertua Pak Gelora Tariga, dalam kesempatan ini kami selaku pimpinan Polda Papua Barat sesuai dengan arahan Bapak Kapolri juga coba untuk lakukan upaya yang semaksimal mungkin untuk memberi menjawab kaitan sama keberadaan atau keadaan dari Ibtu Tommy Samuel Marbun pertama. Yang kedua, membuat terang apa sih yang terjadi itu. Ya. Oleh karena itu tadi kami ada beberapa kemudian kami jawab, ada beberapa fakta. Ya. Saya atas nama pimpinan Polda Papua Barat, kami minta maaf kalau doa dan ikhtiar yang kemudian kami lakukan, kawan-kawan dari Mabes Polri sesuai dengan perintah Bapak Kapolri juga kemudian turun ke lapangan untuk ini. Namun kemudian tujuan daripada misi utama untuk menemukan tadi yang mengidentifikasi kaitan sama keberadaan dan keadaan Ibu Tommy, ya, mungkin belum ada jawaban yang bisa memuaskan, tidak hanya kepada keluarga besar dari Ibtu Tommy Samuel Marbun, tapi bagi kami juga itu.
Oleh karena itu kaitan sama misi pertama tadi saya sampaikan, untuk pencarian dalam kerangka pesara seni kita hentikan karena memang seperti itu. Namun metode lain proses pencarian tetap kita lakukan, gitu. Ya, memberitahukan kepada masyarakat warga, kepala kampung, kepala distrik yang ada di sekitar pinggiran kali rawa sampai ke muara, baik yang sisi kiri atau yang sisi kanan, itu bila di kemudian hari ketemu, tolong untuk bisa kami diinformasikan, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Kakansar, kita akan melakukan lagi proses pendalaman dari yang ditemukan dan pencarian lebih lanjut. Itu kerangka Basarnas seperti itu. Jadi sekali lagi saya atas nama pimpinan Polda Papua Barat selaku Kapolda menyampaikan permohonan maaf kalau ini belum bisa memberikan atau menjawab dan memuaskan semua hasilnya. Kami tetap senantiasa berdoa dan kami siap untuk sama-sama kita saling mendoakan. Ya, saya pikir banyak tantangan, Pak. Kami pun tidak mengharapkan kemudian keluarga memaklumi kami ketika kita banyak tantangan di zona merah, tidak. Sudah bagian daripada tugas, kewajiban dan tanggung jawab kami menghadapi setiap tantangan yang ada di zona merah. Puji Tuhan, Pak. Alhamdulillah, Astungkara. Gangguan pertama, khususnya gangguan pertama itu, ya Tuhan masih baik, sehingga kemudian kami semua yang ada di zona merah diberikan keselamatan. Ini, ya, diberikan keselamatan. Kita juga tetap berdoa, keluarga besar, istri dari itu Tommy tetap kemudian diberikan kekuatan, diberikan ketabahan, diberikan kekuatan. Jadi ini sebagai penutup dari saya kita bersama-sama. Semoga kita semua khususnya keluarga besar, ya, saya bisa memahami ada
bisa jawab. Ada perasaan kecewa ada, saya bisa memahami perasaan itu. Ya. Namun tadi satu sisi semua personel yang ada di sini tetap menunjukkan Pak, komitmen, semangat, optimisme dalam pelaksanaan tugas ini untuk menjawab itu. Jadi saya tidak akan pernah mengharapkan kemudian dari pihak keluarga, karena tadi saya bilang ini tugas, kewajiban dan tanggung jawab kami. Gitu. Ya, sekali lagi kami minta maaf. Saya yang minta maaf sebagai pribadi, sebagai pimpinan Polda Papua Barat. Kalau dalam pencarian tahap pertama, kedua, dan yang ketiga ini, harapan keluarga yang tadi saya sampaikan, kemudian kami belum berhasil memenuhi hal itu. Ya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.